Halo guys, kembali lagi bersama aku Anon. Pada kesempatan kali ini aku mau merangkum sebuah film yang berjudul Dracula Untold. Film ini dirilis pada tahun 2014, disutradari oleh Gary Shore, ditulis oleh Matt Shazama dan Bob Shapley. Dibintangi oleh Luke Evans sebagai Vlad Tepes atau Dracula, Sarah Gadon sebagai Mirena, Dominic Cooper sebagai Mehmet II, Art Parkinson sebagai Ingeras, Charles Dance sebagai Master Vampire, dan masih banyak lagi. Untuk lebih detailnya langsung aja kita ke TKP. Di tahun ke-42 pada abad ke-15, Sultan Turki mengambil 1000 anak laki-laki Transilvania untuk dijadikan pasukannya. Mereka dilatih dengan kejam untuk membunuh orang-orang yang melawan Turki. Di antara anak-anak itu ada yang menjadi prajurit yang sangat menakutkan, hingga seluruh pasukan akan lari ketakutan ketika namanya disebut. Dia adalah Vlad the Impaler atau Son of Dragon. Di suatu hari, rombongan Vlad Tepes menemukan sebuah helm milik pengintai dari Turki. Vlad berasumsi bahwa dia akan menemukan petunjuk jika dia mendatangi Gunung Broken Tooth, sumber dari air sungai yang membawa helm tersebut. Vlad membawa 3 orang dari rombongannya untuk menemukan kelompok pengintai dari Turki itu. Setibanya di Gunung Broken Tooth, mereka bertiga memasuki sebuah gua yang dirasa menjadi tempat persembunyiannya pengintai dari Turki. Ketika telah berada di dalam gua itu, Vlad merasa ada yang janggal, dikarenakan lantainya dipenuhi oleh serpian tulang, dan Vlad semakin yakin dengan kecurigaannya itu ketika salah satu pasukannya diserang oleh suatu makhluk yang tidak terlihat. Untungnya, Vlad tidak jadi dimangsa oleh makhluk itu, dikarenakan makhluk tersebut takut akan sinar matahari dan pedang perak yang dihunuskan oleh Vlad. Setelah itu, Vlad bergegas pergi menemui seorang biarawan untuk menanyakan tentang makhluk tersebut. Biarawan tersebut mengatakan bahwa makhluk yang ditemui Vlad bukanlah sebuah kebetulan, dikarenakan dalam 4 malam terakhir para biarawan memimpikan bahwa tempat suci diserang oleh banyak makhluk tak dikenal. Biarawan menceritakan bahwa makhluk yang disebut vampir ini dulunya adalah seorang manusia, yang kemudian dia memanggil iblis dari kedalaman neraka untuk menjalin suatu perjanjian. Iblis itu memang memberikan kekuatan kepadanya, akan tetapi harga yang diambil oleh iblis itu berlaku untuk selamanya. Manusia itu dikutuk oleh iblis untuk berada di dalam gua yang gelap untuk selamanya, hingga akhirnya ada orang lain yang menemukannya untuk membebaskannya. Keesokan harinya, ketika rakyat Transilvania merayakan hari Paskah bersama pangeran, tiba-tiba tamu tak diundang dari Turki datang untuk membahas tentang pengintai mereka yang hilang di dalam wilayah Transilvania. Dan mereka juga meminta 1000 anak laki-laki untuk dijadikan pasukan Janissary. Bagi yang tidak tahu, pasukan Janissary adalah pasukan elit dari Turki. Lanjut, dikarenakan permintaan dari Turki tadi, Vlad mendatangi teman lamanya, Mehmet II, yang sekarang telah menjadi sultan, dengan harapan dia bisa memberikan kemurahan pada Vlad sebagai teman lamanya. Akan tetapi ternyata Mehmet menolak permintaan Vlad. Dengan demikian, Vlad pun menawarkan dirinya pada Mehmet untuk menggantikan 1000 anak laki-laki. Namun, Mehmet menolak Vlad lagi dengan alasan yang dia butuhkan adalah orang lebih dari satu pasukan, bukannya orang yang memiliki kekuatan satu pasukan. Dikarenakan cintanya Vlad terhadap anaknya, Vlad pun menolak untuk memberikan anaknya pada Mehmet. Hingga akhirnya dia membantai orang-orang Turki yang datang untuk menjemput anaknya.
Karena perbuatannya ini, Mehmet akan mengirim pasukan untuk berperang dengan Transilvania. Dengan demikian, Vlad pun mencari bantuan dengan mendatangi Gunung Brokenshot yang ditinggali vampir. Setibanya di Gunung Brokenshot, Vlad disambut oleh vampir yang dirumorkan. Pada saat itu, Vlad tidak dibunuh oleh vampir, dikarenakan si vampir melihat sebuah keputusasaan dari Vlad yang mengharapkan bantuan darinya. Akhirnya, si vampir pun setuju untuk memberikan kekuatan pada Vlad melalui darah si vampir yang diminum oleh Vlad. Dengan harga, Vlad akan selalu haus pada darah manusia. Jika dalam 3 hari Vlad bisa menahan rasa hausnya itu, Vlad akan bisa kembali menjadi manusia lagi. Akan tetapi, jika dalam 3 hari itu Vlad malah meminum darah manusia, maka Vlad akan menjadi vampir untuk selama-lamanya, dan si Master Vampir akan terbebas dari goa itu. Dengan kekuatan baru yang diperoleh oleh Vlad, dia pun bergegas menuju istana Dracula untuk membantai pasukan Turki yang menyerang. Pada hari pertama, Vlad menahan rasa hausnya dengan kesakitan di balik selimutnya. Hingga akhirnya istri Vlad merasa curiga terhadap suaminya, dikarenakan semua luka yang ada di punggungnya telah hilang. Vlad pun memberitahu Mirena bahwa dia bertemu makhluk yang mengerikan di Gunung Brokenshot. Di sanalah dia mendapatkan kekuatan, tapi dengan harga yang mahal. Dikarenakan tidak bisa lagi menikmati paparan sinar matahari dan tidak bisa memegang perak. Keesokan harinya, fakta bahwa Vlad takut terhadap paparan sinar matahari dipergoki oleh seorang biarawan. Biarawan itu membuntuti Vlad untuk memastikan bahwa Vlad itu memang vampir atau bukan. Setelah dipastikan bahwa Vlad adalah seorang vampir, rakyatnya pun beramai-ramai menghunuskan senjata dan mengarahkan obor terhadap Vlad untuk membunuh Vlad. Namun, upaya mereka tidak berhasil. Selang beberapa jam, perang pun pecah. Di tengah-tengah peperangan itu, ketika Vlad hendak membunuh Mehmet, dia menyadari bahwa ternyata yang hendak dia bunuh itu adalah Mehmet palsu. Vlad pun melihat ke sekelilingnya untuk mencari keberadaan Mehmet yang asli. Di tengah kesibukan Vlad mencari keberadaan Mehmet yang asli, tiba-tiba dia mendengar suara istrinya, Mirena. Vlad pun bergegas menghampiri Mirena. Namun, Vlad terlambat untuk menolongnya. Hingga akhirnya, Mirena pun terjatuh dari menara. Demi menolong putranya, Irengas, yang ditangkap oleh Mehmet, Mirena mengorbankan dirinya untuk diminum darahnya oleh Vlad. Sekembalinya Vlad ke menara, Vlad menawarkan balas dendam terhadap rakyatnya yang masih hidup.
Vlad dan rakyatnya yang telah dirubah menjadi vampir menyerbu pasukan Mehmet untuk balas dendam. Dan Mehmet pun akhirnya mati di tangan Vlad. Karena balas dendam rakyat Transilvania telah terpenuhi, Vlad memutuskan untuk mati bersama rakyatnya. Dan Ingeras, putranya, diasuh oleh biarawan. Yang kemudian Ingeras naik tahta menjadi pangeran Transilvania selanjutnya. Sementara Skelgim memberikan darah pada Vlad. Film pun diakhiri dengan bangkitnya Vlad sebagai Dracula.